Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita belajar tematik kembali ya. Semoga kalian selalu semangat dalam belajar tematik ya. Anak-anak, hari ini kita belajar tematik masih tema 4 ya, tetapi PB-nya yang berbeda. Sekarang kita belajar sub 3 PB 4, 5, dan 6 ya. Tujuan pembelajarannya, melalui penugasan siswa dapat membaca teks panjang dan pengamatan yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan lafaz dan intonasi yang tepat. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya, bahan, cara menggunakan, langkah-langkah, dan membuat patung imajinatif menggunakan bahan alami dengan tepat. Kemudian siswa dapat menentukan rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang dengan benar. Yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan, menceritakan tentang pengalaman, dan menyebutkan 3-5 sikap agar menunjukkan persatuan dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah dengan tepat. Karakter yang ingin dibentuk, yang pertama hidup bersih ya, sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian selalu berpikir, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yang terakhir, kreatif. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surat Al-A'rad ayat 11. Oke, anak-anak persiapkan buku tema 4-nya ya. Coba kalian buka halaman 129 ya. Di situ ada bacaan ya yang berjudul asap menyebabkan polusi udara ya. Seperti biasa sama kalian dibaca kemudian dipahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah dibaca sama kalian, amati gambar suasana jalan raya berikut halaman selanjutnya. Apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar di samping? Nah, informasi ini ditulis di sini. Ya, contohnya setelah melihat atau mengamati gambar di atas, 1. Polusi udara dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Ya, kedua, asap kendaraan bermotor menghasilkan karbon monoksida. Ya, yang ketiga, polusi udara tidak baik untuk kesehatan atau nafas kita. 4, 5, teruskan sama kalian ya. Ini halaman 130. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada di buku kalian halaman 133. Coba kita amati sama-sama. Kemarin kalian sudah membuat kendaraan ya dari plastisine atau boleh kita lihat juga. Setelah kita amati, ini kendaraan yang sebelah kiri itu belakangnya itu berbentuk bangun ruang ya. Yang ini kubus ya. Kemudian ini balok. Kenapa ini disebut kubus? Karena semua panjang sisi-sisinya sama. Kalau kubus itu yang ini. Kalau balok itu panjang atas sama dengan panjang bawah ya. Kalau sisi sebelah kiri sama dengan panjang sebelah kanannya gitu ya, itu bedanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini di halaman 134 sama kalian diisi ya sebagai latihan. Di sini nama benda di sekitar kalian yang berbentuk bangun ruang ya. Ini contohnya 1, dadu, bentuk bangun ruangnya berbentuk kubus. Yang ini ya. Kemudian tempat tisu berbentuk balok.
Misalkan yang ketiga, tempat makan. Bangun ruang ya, bentuknya apa kalau tempat makan? Ada yang kubus, ada yang balok. Atau misalkan balok. Apalagi di rumah, lemari. Misalkan lemari bentuknya apa? Bisa dilihat di rumah ya, balok atau kubus. Di sini dilengkapi sama kalian ya. Di sini nomor 3, 4, 5, 6 ini dilengkapi sama kalian. Lanjut. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini ada di buku kalian halaman 134 juga. Nah, di sini kita bisa menentukan titik sudut yang mana, kemudian sisi yang mana, rusuk yang mana. Yuk, kita sama-sama perhatikan yang di atas ini adalah kubus ya. Coba mana yang sebut titik sudut? Titik sudutnya yang ujung-ujungnya nih, sudut. Ada berapa coba? Kalau kubus 1, 2, 3, 4. Nah, itu disebut titik sudut. Kalau sisi yang ini nih, ini sisi ya. Ini sisi. Yang ke sini sisi. Kemudian yang ke atas sisi, yang ke bawah sisi. Gitu ya. Gitu. Yang belakang juga yang ini sisi gitu. Jadi sisi mah belakang, depan, samping kiri, samping kanan, atas, sama alas yang di bawah. Itu sisi ya. Coba kalau rusuknya yang mana? Nih rusuk yang ini. Nah, ini rusuk. Rusuk ya. Udah belajar ya kan, kalau misalkan ini A ke B rusuk gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat balok ya. Balok sisinya sama. Coba sisinya kan ini sisinya. Samping kanan, samping kiri ya. Terus atas, alas ya. Kemudian belakang, ini yang belakang, depan, ini yang depan. Itu sisi ya. Rusuknya sama kayak kubus. Rusuknya sama, berarti ini ke sini, ini ke sini rusuk, ini ke sini rusuk, ini ke sini rusuk, gitu ya. Oke, yuk kita latihan ya di sini halaman 135. Yuk. Di sini ada kubus ya. Kita hitung banyak rusuknya berapa ya. Sama-sama ya. Rusuknya coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi rusuknya ada 12. Ditulis ya. Kemudian sisinya. Coba sisinya hitung sama-sama. Dari mulai sebelah kiri ya. Sebelah kiri. 1, sebelah kanan 2, depan 3, belakang 4, yang alas 5, atas atap ya atau atasnya 6, berarti sisinya ada 6. Di sini 6 sisinya. Nah, gampang kan ya? Kemudian terakhir titik sudut. Mana? Hitung sama-sama. Yang sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada berapa? 8 di sini. Ya. Bisa dipahami ya, Nak ya? Nah, untuk selanjutnya ini sama kalian diisi ya. Diisi, dihitung ada berapa rusuknya kayak Ibu tadi seperti yang sudah Ibu contohkan. Sisinya ada berapa diisi, kemudian titik sudutnya ada berapa. Coba kalian paham ya. Kita lanjut ya, Nak. Nah, di sini ada percakapan ya. Percakapan di buku kalian halaman 137 ya. Jadi, yuk kita sama-sama baca ya. Teman-teman, sebelum bermain, mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju? Daun-daun ini harus kita bersihkan. Kata Siti setuju. Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kertas. Nah, di sini diisi ya. Misalkan nomor 1. Yang ini.
Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Misalkan di sini isinya mereka sedang atau mau mengerjakan membersihkan daun misalkan. Yang kedua, kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman sebelum bermain? Di sini membersihkan daun ya. Terus, mengapa kegiatan itu harus dilakukan? Karena supaya tempat bermain bersih. Apakah kamu setuju dengan kegiatan Dayu dan teman-teman? Setuju tidak? Setuju, tulis ya. Kemudian lanjutkan yang bawahnya ya sampai nomor 5. Oke, ini ada teka-teki juga halaman 139. Bisa dilihat sama kalian. Pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan namanya apa? Kompos yang ini. Bagian tumbuhan yang indah berwarna cerah, bunga yang ini. Bagian tumbuhan yang berhelai dan melekat pada ranting disebut daun. Itu ya. Oke, diisi ya di buku kalian ya. Nah, ini ada bacaan juga di buku kalian halaman 140 ya. Bacaannya berjudul Kesehatan dan Keselamatan Ketika Bermain Perlu Diperhatikan. Ya, dibaca sama kalian ya, dipahami. Jadi intinya kebersihan lingkungan harus diperhatikan sebelum bermain. Jika kotor harus dibersihkan terlebih dahulu ya, karena kalau misalkan banyak kotoran hewan akan terinjak, akan membuat gatal, kaki yang gatal akan membuat kegiatan terganggu gitu ya. Tidak asyik kalau lingkungan tidak bersih ya. Halaman 141 ada cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain. Bagaimana caranya? Coba. Misalkan sebelum bermain kita bersihkan dulu tempatnya supaya bersih. Kemudian yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah sesuai jenisnya gitu ya. Kemudian kalau ada genangan air dan lain sebagainya dibersihkan terlebih dahulu. Nah, baru bermain begitu ya. Nah, oke lanjut. Ini amati gambar di bawah ini dengan teliti. Mereka itu sedang apa ya? Sedang bermain. Ada yang sabintrong ya, ada yang bermain kelereng. Ya, ada apa lagi? Ada yang main apa itu yang terakhir teh. Nah, ini sama kalian dibaca ya. Kemudian dipahami. Oh iya, ada kelewat, ada yang sedang menyiram tanaman. Ini di buku kalian halaman 145 ya. Nah, ini selanjutnya amati gambar di bawah ini ya. Bangun ini berbentuk prisma ya. Di buku halaman 150 ya. Kemudian yang di bawahnya, bangun ini berbentuk limas. Yang ini prisma, yang ini limas. Ya. Gitu. Nah, seperti biasa kita perhatikan sisi atas ada berapa, maksudnya sisinya ada berapa, kemudian rusuknya ada berapa, kemudian titik sudutnya ada berapa. Coba lihat. Ini bangun ini prisma ya. Ada berapa sisinya? Yuk hitung sama-sama. Nah, sisi atas 1, yang ini sisi bawah 2 ya. Terus ini samping kanan 3, samping kiri 4, depan 1, jadi 5 ya. Itu sisi prisma ya. Rusuk sudah tahu ya, rusuk ini contohnya, rusuk ini. Kemudian titik sudut biasa yang di ujung-ujung ya. Kemudian sisinya gitu ya.
Yuk coba latihan yang bawahnya. Ini berbentuk masih prisma ya. Yang ini berbentuk prisma. Yuk kita sama-sama isi ya. Coba rusuknya ada berapa? Hitung. Ya ini 1, 2, 3 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada berapa? 9. Rusuknya ada 9. Kemudian ada berapa sisinya? Sisi atas 1, sisi bawah 2, sebelah yang di samping-samping 1, 2, 3. Jadi ada berapa? 5 sisinya. Ya. Kemudian titik sudutnya ada berapa? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya. Begitu ya. Bisa dipahami ya nak ya. Kalau misalkan yang ini ada segitiga ya. 5 maksudnya. Ini 5 ada berapa rusuknya? Coba kita lihat. Yang ini nih. Coba. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul ada 5 rusuknya. Coba diulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya ini harusnya ada yang ke sini nyambung. Set. Nah ini nih punten. Nah ini teh nggak ada titik ke nyambungnya. Tah gitu harusnya mah. Jadi ada 6 rusuknya. Ya kemudian ada berapa sisinya? Ada berapa sisinya? Coba. Sisi bawah 1. Sisi pinggir kanan 2, 3, 4, 5 ya. Ada sisinya ada. Ulangi ada berapa? 1. Ya di bawah 2, 3, 4 ya. Ada 4 ya. Sisinya 1, bawah 1, belakang 2, 3, yang ke depan 4. Nah, gitu ya. Nah, anak-anak, ini halaman 152. Nah, alhamdulillah anak-anak udah selesai. Semoga kalian mengerti ya. Dan penjelasan Ibu bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menjelaskan. Kemudian ada kata-kata yang kurang tepat atau tidak enak ya. Maksudnya kekaliannya kurang menyinggung dan sebagainya. Kata-kata Ibu yang menyinggung buat kalian. Mohon maaf ya. Nah, sekian dari Bu Siti. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.